ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. Minas sirah atau 6 kejadian, 6 pelajaran dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pertemuan yang lalu kita telah singgung bagaimana permasalahan tauhid dan dakwah yang ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah gangguan kaum musyrikin. Maka itu adalah sebesar-besarnya cobaan. Dan dengan itulah Allah subhanahu wa ta'ala memaksudkan firman-Nya subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mudaththir, yaitu dengan mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, yaitu dengan memperingati kaumnya dari kesyirikan. Dan kita telah membahas bagaimana kaumnya merespon ketika mereka dipanggil menuju tauhid dan dilarang dari kesyirikan. Maka kita lanjutkan, qala al-muallif rahimahullahu taala, wa ma'a hadza bada'a bil indhari anhu fi awwal ayatin arsalahu Allah biha fa in ahkamta hadhihi al-mas'alata fayabushrak. Maka dari sekian apa yang terjadi pada saat itu, dan insyaallah yang kelewatan bisa melihat pada YouTube pertemuan sebelumnya. Wa ma'ahadha, dan diantara apa yang terjadi saat itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memulai dakwah dengan tauhid. Dalam artian, kembali kita review, saat itu bukan hanya kesyirikan yang mereka lakukan, banyak maksiat-maksiat yang lain. Ada zina, ada membunuh, ada mencuri, ada yang lain macam-macam. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai dengan melarang manusia dari kesyirikan, dengan melarang manusia dari melakukan kesyirikan. Dan dengan itulah mereka menunjukkan permusuhan yang luar biasa. Khususan idza arafta anna ma ba'daha a'zama minas salawatil khams. Maka kita juga mengetahui bahwa di dalam Islam setelah tauhid dan menjauhi kesyirikan, maka perkara terbesar adalah kewajiban salat 5 waktu. Walam tufrat illa fi lailatul Isra sanata 10 ba'da hisari Syib wa mauti Abi Talib wa ba'da hijratil Habasyah bisanatain. Dan perkara yang begitu besar, yaitu salat 5 waktu, tidak diwajibkan kecuali ketika malam Lailatul Isra dan Mi'raj, yaitu tahun ke-10 Hijriah, setelah pengepungan Bani Hashim dan juga hijrah ke Habasyah selama 2 tahun sebelumnya. فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف المسألة. Kalau kamu sudah mengerti bahwa yang demikian banyak itu dan permusuhan yang begitu terang yang dicanangkan oleh kaum musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua itu berdasarkan masalah tauhid dan syirik, bukan permasalahan yang lain. Permasalahan tauhid dan syirik, kalau kita sudah mengerti, maka kata penulis, yaitu Syekh Muhammad rahimahullahu taala, barulah kita mengerti masalahnya. Mungkin di sini banyak yang nggak hadir, mungkin nggak tahu kali anak ngomong apa. Jadi insyaallah coba anak review saja. Jadi penulis menginginkan bahwa kita itu harus faham, di mana, dan ini merupakan pengulangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
misalnya kita pakai timeline, ya kan? Ketika awal kenabian, ini awal kenabian, tahun ke-1 lah, atau tahun ke-0, dapat wahyu Iqra. Lalu pada tahun ketiga kenabian dapat wahyu Al-Mudaththir. Ganti. Al-Mudaththir. Nah, Iqra, Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Al-Mudaththir diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah bahas bahwa yang paling identik dari definisi rasul itu adalah penyelisihan. Penyelisihan yang ditunjukkan oleh kaumnya. Dalam artian penyelisihan di sini bukan cuma sekedar beda pendapat. Oh, kamu pendapat A, saya pendapat B, ya udah nggak apa-apa. Kita yang penting berukhuwah di sini, sama-sama penduduk Mekah. Nggak gitu. Tetapi perselisihan yang ditunjukkan itu bahkan sampai tingkat memboikot. Ada harga diri dilecehkan, ada nyawa yang melayang, ada bagaimana mereka itu. Yang paling terkenal kejadian pada tahun ke-7 kenabian. Pada tahun ke-7 kenabian yaitu hisar, pengepungan, embargo, bahasa lebih kerennya gitu. Embargo Bani Hashim. Maksudnya gimana sih Ustaz embargo Bani Hashim? Maka kalau misalnya kita perhatikan tahun 7 kenabian, jadi ini sekitar 4 tahun setelah Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kum fa'anzir. Bangunlah dan peringatilah manusia dari melakukan kesyirikan. Maka Rasulullah SAW itu berdakwah sampai orang-orang berbondong-bondong, nggak berbondong-bondong sih, adalah beberapa, banyak yang menerima Islam. Lalu masyarakat Mekah, kufar Quraisy mulai khawatir. Masuk Islam Hamzah, makin khawatir. Masuk Islam Umar, maka mereka bilang ini nggak bisa didiamin. Kalau didiamin terus, maka Islam akan menggantikan agama di sini, menggantikan agama kesyirikan di sini, dan semuanya jadi orang Islam di sini, pengikutnya Muhammad SAW. Kita harus berbuat sesuatu, kata kaum musyrikin. Jadi dia langsung menyelisihi. Bagaimana bentuk penyelisihannya? Bentuk penyelisihannya adalah mereka semua sepakat saat itu bilang, karena saat itu apabila kita membunuh seseorang dari sebuah suku, maka sukunya ada aturan balas balik. Maka mereka semua menuju Bani Hashim, yaitu keluarganya Rasulullah SAW. Mereka bilang Muhammad harus diserahkan kepada kami untuk dibunuh. Kenapa harus dibunuh? Mereka nggak mau tauhid itu dan kesyirikan itu sirna dan tauhid itu berkembang. Muhammad dikasih ke sini biar kami bunuh. Kamu mau nggak? Maka tentu yang namanya Bani Hashim, mereka bilang ya nggak bisa dong. Dia kan keluarga kita. Yang terutama, yang paling terkenal dari mereka tentu adalah Abu Thalib, pamannya Nabi SAW. Abu Thalib bilang kalau menyerahkan Muhammad SAW untuk dibunuh, kita nggak mau. Maka kata masyarakat Quraisy saat itu, kalau memang nggak mau, ya udah, kamu musuh kita. Seluruh Bani Hashim, baik yang mukmin maupun yang kufar, karena mereka semua nggak mau menyerahkan anggota keluarga mereka untuk dibunuh. Wajar, manusiawi gitu kan. Mau yang mukmin ataupun yang kafir, mau Islam maupun yang musyrik, mereka membela Nabi Muhammad SAW. Kemudian satu masyarakat Quraisy masyarakat Mekah bilang Bani Hashim keluar. Bani Hashim nggak welcome di sini. Dan semua orang Mekah nggak boleh ngajak ngomong mereka, nggak boleh jualan kepada mereka, nggak boleh ngasih makan kepada mereka, nggak boleh nikahin keluarganya mereka, dan mereka harus keluar dari sini. Gara-gara ngebelain Nabi Muhammad SAW. Maka mereka berbondong-bondong.
pergi ke yang namanya Syi'ib Abi Thalib. Syi'ib itu secara bahasa itu adalah tempat di mana gunung itu bisa dilalui. Jadi jalanan di tengah-tengah gunung. Jalanan di tengah-tengah gunung. Nah, Abu Thalib orang berada gitu. Namanya orang berada, ya rumahnya, tempat tinggalnya ada banyak. Tanahnya, propertinya ada banyak. Kata Abu Thalib, semuanya pengikut Nabi Muhammad SAW pergi ke Syi'ib. Pergi ke Syi'ibnya Abi Thalib. Maka semuanya berangkat. Semuanya berangkat, setiap ada penjual yang mau ngejual makanannya, maka tentu ada utusan dari Abu Thalib untuk ngambil makanan. Karena mau nggak mau di Syi'ib ini butuh yang namanya makanan, minuman, logistik, semuanya butuh. Tapi ketika mereka pedagang-pedagang itu masuk di Mekah, maka semuanya dilarang sama orang-orang masyarakat Mekah di sini, nggak boleh. Utusan dari Syi'ib nggak boleh, masuk nggak boleh, beli makanan nggak boleh. Sono lo pergi. Gitu. Ini tahun ke-7 Hijriah. Makanya pada pertemuan yang lalu sampai diriwayatkan itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang ada pada Syi'ib nggak makan sehari biasa, nggak makan satu hari biasa. Bahkan ada riwayat Bilal biasanya ngendep-ngendep untuk nyari satu korma, ketemu, diumpetin sama dia, kemudian dikasih ke Rasul SAW, itu dia makanannya hari itu SAW. Bilalnya nggak makan. Jadi ini yang kejadian pada tahun 7 kenabian. Sampai diriwayatkan wanita-wanita saat itu tangisannya kedengeran dari atas gunung. Dia kan di atas gunung. Tangisannya kedengeran karena lapar. Karena lapar. Semuanya kejadian ini terjadi karena permasalahan tauhid. Ini yang dimaukan oleh penulis. Yang dimaukan oleh penulis bahwa segala hal yang terjadi saat itu, terutama ini pada tahun 7 kenabian, bahkan pada saat tahun 10 kenabian, yaitu Isra dan Mi'raj, ya kan? Isra Mi'raj semua orang paham. Ya kan, tiap tahun bahkan iniin ceritanya. Kenapa luar biasa gitu kan? Terlepas dari hukumnya apa. Ya, luar biasa gitu. Wah, kayak begini diangkat ke langit. Allah Subhanahu wa taala bilang mewajibkan begini. Yang ini dibandingin sama tauhid enggak sebanding ya, ikhwan. Karena semuanya permusuhan bukan gara-gara nyuruh sholat, bukan. Permusuhan sampai kayak begitu, nggak boleh makan, dikasih kelaparan, wanita-wanita mereka nangis dan enggak diapa-apain, didiemin aja, diembargo total. Diembargo total itu karena permasalahan tauhid. Dan yang seperti ini, di mana pengepungan di Syi'ibnya Abi Thalib berjalan selama 3 tahun. Antum bisa bayangin kalau 3 tahun lapar. Cuma gara-gara mempertahankan akidah. Berani enggak antum? Ya kan? Itu berpikir kita langsung. Di mana saat sekarang orang cuma 1 bungkus Indomie aja, nggak usah pakai 3 tahun kelaparan deh. Ada bungkus Indomie dia mau. Gitu. Ada Indomie paket ini segala macam. Ganti dia akidahnya. Gitu. Sedangkan yang diperjuangkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya 3 tahun lapar, nggak makan. Gak diajak ngomong sama masyarakat Mekah. Masyarakat loh ini. Antum bayangin di sini ada Hamzah sama Umar. Hamzah sama Umar tuh jagoan ya ikhwan. Gitu. Di respectable people itu. Gitu. Orang terhormat di tengah-tengah masyarakat. Kok tapi tetap mereka semua ngungsi. Kenapa? Dimusuhin masyarakat. Kalau dimusuhin masyarakat bukan cuma 100, 200, 300 orang. Ya sedikit 300 orang itu. Masyarakat Mekah nih semuanya gitu memusuhi Bani Hashim, ya terutama memusuhi Nabi Muhammad SAW dan seluruh pengikutnya. Tapi yang terkenal Bani Hashim, kenapa? Karena Bani Hashim yang ngelindungin. Jadi jangankan Nabi Muhammad SAW, jangankan yang muslim, yang kufar saja gara-gara membela semuanya kena, semuanya kena.
Dan ini semua kejadian gara-gara membela agar tauhid itu terus tumbuh dan kesyirikan itu terus jatuh sampai sirna begini. Gitu. Tiga tahun. Ini yang paling terkenal. Nanti insya Allah kita akan baca. Kita akan di mana? Sebenarnya sittat mawadi minas sirah ini 6 kejadian pada masa kenabian. Maka 5 kejadiannya adalah pada masa kurun Mekah. Dari masa diterimanya surat Al-Mudaththir sampai hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah cuma ada 1. Dari sekian banyak syariat yang diturunin itu cuma ada tauhid dan sholat. Dan rata-rata permusuhannya bukan gara-gara disuruh berhenti mabok, disuruh berhenti zina, disuruh sholat, suruh ke masjid, enggak. Permusuhannya itu adalah disuruh ini, tinggalin kesyirikan menuju tauhid, mau apa enggak. Maka permusuhan yang mereka canangkan itu pun ditunjukkan kepada Rasulullah SAW beserta pengikutnya. Nah pada malam ini insya Allah kita akan bahas dakwah tauhid yang model gimana sih, ya kan? Wah ini acak-acakan, mudah-mudahan bisa diikutin, ya kan? Dakwah tauhid model gimana sih yang bisa sampai dibeginiin sama masyarakat. Kita akan baca insyaallah. Berkata penulis rahimahullahu taala, fa idza arafta anna tilkal umur al katsirah wal adawat al balighah kullu dzalika inda hadhihi al mas'alah qabla fardhis shalah rajautu an ta'rifa al mas'alata. Jadi kata penulis, sekarang kamu udah paham belum bahwa permusuhan yang mereka canangkan itu seputar masalah tauhid sebelum sholat itu diwajibkan. Sebelum sholat itu diwajibkan. Kalau kita sudah paham, maka kata penulis rajautu an ta'rifal mas'alah. Maka saya berharap kamu mulai paham tentang masalah betapa agungnya tauhid ini. Betapa agungnya tauhid ini. Maka dengan ini kita masuk kepada kejadian yang kedua atau pelajaran yang kedua. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-mawdu'u tsani annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam lamma qama yunziruhum anisyirki wa ya'muruhum bididdihi wa huwa tauhid lam yakrahu dzalik wastahsanuhu wa haddatsu anfusahum bidukhuli fihi. Maka kata Syekh rahimahullah bahwa pertama-tama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan tauhid dan menjauhi dari kesyirikan, awal-awalnya masyarakat itu mereka enggak benci, mereka enggak kontra. Awal-awalnya mereka enggak kontra, wastahsanuhu, bahkan mereka berhusnudzon, beristihsan. Mereka ngira, wah iya emang Muhammad ini orang baik. Nabi Muhammad ini orang baik, yang sekarang yang didakwahin sama dia itu baik. Mereka beristihsan, menganggap baik, husnudzon. Gitu. Bahkan wahaddatsu anfusahum bidukhuli fihi. Bahkan mereka udah berbisik-bisik di hati mereka sendiri. Ah, pengen masuk ah. Mereka udah ngelamun gitu. Lamunannya, saya ingin menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, kayaknya bagus. Kayaknya masuk bagus. Enggak mungkin nih orang yang ini yang dari kecil kita tahu dia itu orang baik ngajarin yang buruk. Ceritanya begitu kalau masyarakat saat itu. Jadi ini awal-awalnya. Awal-awalnya. Maka kenapa bisa begitu? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di sini, "Lau kana ya'muruhum bitauhidi wa yanhahum 'anisyirki 'umuman wa lam ya'tarid lima hum 'alaihi." Karena awal-awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh mereka dengan tauhid dan menjauhi dari kesyirikan secara umum. Secara umum, nah secara umum ini nanti insyaallah kita akan terangkan. Walam ya'tarid limahum alaih, dan Rasul alaihi salatu wasalam tidak menunjukkan pertentangan atas apa yang mereka di atasnya. Atas apa yang mereka di atasnya.
Kalau kayak gini contohnya adalah, misal nih, contohnya tauhid itu, misalnya ana gitu, bilang, ya manusia sini, tauhid itu adalah dakwahnya para nabi dan rasul, sebaik-baiknya amalan. Kesyirikan itu adalah seburuk-buruknya amalan. Kira-kira ada yang musuhin ana apa enggak? Enggak ada. Orang Islam semua setuju. Orang baik semuanya, oh iya, Tuhan emang nggak boleh diduakan. Kita nggak ngomongin agama buatan di sini, gitu. Tapi agama yang punya kitab suci, terlepas udah dirubah apa belum, kalau kita bilang, bertauhid yuk, Tuhan itu nggak boleh diduakan, ada yang protes? Nggak ada yang protes. Hatta Yahudi wa Nasara nggak ada yang protes Tuhan nggak boleh diduakan. Gitu. Nggak ada yang protes. Nah, inilah yang terjadi saat itu. Ketika Rasulullah SAW berdakwah dengan secara umum, memanggil kepada tauhid dan menjauhi kesyirikan, dan tidak menentang, menunjukkan pertentangan, maka mereka wastahsanuhu, udah beristihsan, wahaddatsu anfusahum bidukhuli fihi, sampai bilang, iya ini baik nih, ini baik nih. Wahum yaqulun, kata Syekh Shalih Al Fauzan, alladzi nahnu alaihi laisa bisyirkin. Kenapa? Karena orang-orang yang melakukan kesyirikan itu enggak ngerasa kalau itu syirik. Semuanya. Ya rata-rata lah. Jarang orang yang dibilang ini syirik loh. Iya, ana demen sama syirik. Enggak ada. Jadi mereka itu konsepnya, mindsetnya itu adalah ketika berbuat kesyirikan, mereka memang nggak tahu kalau ini syirik. Kalau ini syirik. Alladzi nahnu alaihi taqarrubu ilallahi bil auliya'i was salihin. Biasanya kata Syekh Saleh di sini mengibaratkan, enggak, ini bukan syirik. Ini taqarrub namanya. Ini tawassul namanya. Semuanya label-label yang kesannya baik. Gak mungkin mereka bilang, iya ini syirik, saya mau melakukannya, enggak. Ya, tapi yang mereka bilang, ini tawasul, ini adalah taqarrub dengan aulia wassalihin. Wa nahnu la nusyriku billah. Enggak, kita enggak menduakan Allah. Enggak menduakan Allah kok. Innama hadza taqarrub ilallahi wa tawassulu ilaihi. Yang ini namanya tawassul, yang ini namanya taqarrub. Gitu. Nah, ini awal-awal dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila ansarraha bisabbi dinihim. Maka kata penulis di sini, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencela agama mereka. Mencela agama mereka. Bisabbi dinihim wa tajhili ulamaihim, dan membodoh-bodohkan ulamanya. Fahina idzin syammaru lahu wa li ashabihi ansaqil adawah. Barulah kalau udah diledek itu agamanya mereka dan dibodoh-bodohkan ulamanya, barulah mereka marah. Gitu. Wa qalu safaha ahlamana wa abadinana wa syatama alihatana. Dan kaum musyrikin baru saat itu bilang, ini orang ngebego-begoin kita, ngeledekin kita, ngejelek-jelekin ajaran kita, merendahkan sesembahan-sesembahan kita. Wa ma'lumun annahu sallallahu alaihi wasallam lam yashtum Isa wa ummah walal malaikah walas salihin. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak mungkin bilang ngejelekin Isa, enggak mungkin. Karena Isa nabi, rasul. Gak mungkin Rasulullah bilang Isa ini begini-begini loh, enggak. Gak mungkin juga ngejelek-jelekin ibunya yaitu Maryam, gak mungkin. Gak mungkin juga ngejelek-jelekin orang-orang soleh yang dari syariat sebelumnya. Gitu. Lalu, lakin lamma dzakara annahum la yud'auna wa la yanfa'una wa la yadurrun ja'alu dzalika syatma. Tapi yang mereka anggap itu melecehkan itu adalah ketika Rasul alaihi salatu wassalam bilang yang kayak gini gak boleh diberi ibadah. Mereka anggap itu pelecehan. Rasulullah gak bilang, wah ini orang buruk. Enggak.
Rasulullah SAW bilang gak boleh memberikan ibadah kepada fulan. Mereka udah menjadikan itu adalah bahan pelecehan. Fulan gak bisa memberikan manfaat, gak bisa menolak madhar. Nah itu dia, jadi bahan pelecehan menurut mereka. Padahal kita tahu bahwa Rasulullah SAW cuma memberikan yang hak, gak mungkin pakai jelek-jelekin gitu. Nggak jelek. Kenapa? Karena saat itu yang mereka berikan ibadah itu adalah memang orang-orang mulia. Berbeda sama zaman sekarang. Hidupnya dukun, nggak kena air wudhu, udah mati dikasih ibadah. Gitu. Sehingga kita bilang dukun lo ibadahin. Itu ngejelek-jelekin, ya iya emang dukun. Tapi zaman Rasulullah SAW enggak. Karena memang beneran orang soleh, beneran nabi, beneran malaikat yang mereka berikan ibadah kepada mereka. Nah, ini pembahasan kita malam ini. Sehingga di sini kita tahu gimana proses penyelisihan ini berbuah dengan permusuhan. Permusuhannya nggak tanggung-tanggung, Pak. Nyawa melayang mereka nggak peduli. Nyawa Nabi Muhammad SAW, itu dia. Coba serahin ke kita biar kita bunuh. Itu tujuannya. Nggak dikasih, ya udah. Kamu mati semua di sana, di Syi'ab juga saya nggak peduli. Gitu. Yang penting tauhid jangan tumbuh, kesyirikan tetap berkembang. Itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Maka ini yang akan kita bahas. La ilaha illallah. Maka di sini Syekh rahimahullahu taala itu mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid itu berjenjang. Ketika pertama kali diturunkan surat Al-Mudaththir, Rasulullah SAW dakwahnya itu secara umum. Secara umum. Apa sih umum? Tauhid itu bagus loh. Syirik itu jelek. Allah itu gak boleh diduakan. Mau surga, pegang tauhid. Mau dihindari dari neraka, jangan syirik. Secara umum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat wa anzir ashiratakal aqrabin, ini yang wa anzir ashiratakal aqrabin, ini yang rinci. Ini dakwah tauhid secara umum, dakwah tauhid secara rinci. Dalam rentan waktu ini antara Al-Mudaththir dengan wa anzir ashiratakal aqrabin, maka Rasulullah SAW sudah mendakwahkan kepada orang-orang terdekatnya. Jadi walaupun secara umum Rasulullah SAW udah tahu mana nih orang-orang yang kira-kira tahu maksud dari dakwah ini, walaupun secara umum, dan siapa yang akan beriman. Maka Rasulullah SAW berdakwah kepada Khadijah yang pertama, ya kan, paling dekat. Ketika turun wahyu langsung pergi kepada Khadijah diceritain. Khadijah mempunyai budak yang bernama Zaid ibn Harithah. Ini kalau misalnya kita mau membahas siapa sih as-sabiqun al-awwalun gitu. Nah, ini dia. Pertama Khadijah. Diri yang paling dekat dengan Khadijah saat itu adalah budaknya yang bernama Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah dihadiahkan kepada Nabi SAW sebagai hadiah nikah. Nikah bersama Nabi nikah dengan Nabi SAW, maka Khadijah memberikan Zaid ibn Harithah sebagai hadiah kepada Nabi Muhammad SAW. Datang bapaknya dan pamannya saat itu bilang, jangan tinggal di situ, udah kita pulang aja. Si Zaid ibn Harithah bilang, enggak, saya maunya tetap sama Muhammad SAW. Maka yang terjadi saat itu, Zaid ibn Harithah menjadi anak angkat
Saat itu kalau anak angkat, maka Harithahnya ganti Zaid ibn Muhammad. Sampai turun syariat, nggak boleh yang begini, harus pakai nama bapak asli. Ya ini review aja, wawasan. Zaid ibn Haritha wafat pada tahun 8 Hijriah. Udah disinggung nih, perang salib. Pada perang Mu'tah. Perang Mu'tah. Siapa perang Mu'tah? Perang Mu'tah itu orang Romawi. Qutila syahidan di situ. Syahid di perang Mu'tah. Makanya ketika ekspansi melawan kaum Romawi, siapa yang dikirim? Usamah ibn Zaid. Nah, yang kayak gini kalau misalnya itu bagus, nyambung terus. Setelah Zaid ada yang namanya Ali ibn Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib masih kecil dan memang tinggal di situ. Jadi ya mau nggak mau tahu, gitu. Tahu, nerima radhiyallahu ta'ala an. Maka setelah Khadijah ada yang namanya Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an terhormat. Punya majelis, dalam artian saat itu kalau orang terhormat tuh punya perkumpulan tersendiri. Lingkaran-lingkarannya itu, perkumpulannya. Teman-teman ngobrolnya. Nah, itu. Apalagi beliau ini radhiyallahu ta'ala anhu terkenal dengan pedagang ulung, banyak hartanya. Maka lewat dakwahnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an, masuk Islamlah Utsman. Setelah Utsman masuklah Az-Zubair ibn Awam. Masuk Zubair, masuk Abdurrahman ibn Auf, masuk Sa'ad, masuk Abu Ubaidah, masuk Sa'id bin Zaid. Sa'id ibn Zaid. Ini semua kejadian sebelum turun wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka Rasulullah SAW bukan diem doang. Gitu. Turun Al-Mudaththir sudah mulai berdakwah. Sudah mulai menyusun strategi gimana yang namanya tauhid ini supaya bisa jaya. Semua orang itu bisa memeluk menjadi muwahhid. Makanya mereka itu semua kumpul dalam melaksanakan rencana dakwah di rumahnya Arqam ibn Abi Arqam. Kumpul, bicara. Orang kalau ngerti tauhid yang diomongin ini. Gimana nih caranya orang-orang itu supaya bertauhid? Gimana nih kesyirikan supaya sirna? Kumpul gitu. Sembunyi-sembunyi enggak apa-apa. Nyawa jadi taruhannya enggak apa-apa. Gitu. Kumpul di sini. Sampai turun Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringatkan keluarga kerabat-kerabatmu yang paling dekat. Kerabat-kerabatmu yang paling dekat maksudnya adalah Bani Hashim. Bani Hashim dan segala suku-suku yang berkaitan dengan Bani Hashim. Dan dengan ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW itu disuruh untuk ini sudah waktunya dari yang umum pergi kepada yang rinci. Pergi kepada yang rinci itu adalah bilang Latta, Uzza, Manat ini tidak berhak diibadahi. Kalau diibadahi syirik. Antum musyrikun. Antum kafirun. Agama ini bukan agamanya Ibrahim. Terus sampai ke bawah yang rinci. Gitu. Maka saat ini ketika turun wa anzir ashiratakal aqrabin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke setiap suku. Qabilatan ba'da qabilatin. Setiap qabilah dipanggil. Jadi Rasulullah SAW bukan jago kandang gitu. Pergi ke situ. Pergi ke situ bilang ini syirik. Agama antum salah, nggak benar. Musyrikun. Ayo peluk tauhid.
Kalau mau dibebaskan dari siksa api neraka, tauhid. Tinggalkan ini ajaran nenek moyang. Dari qabilah ke qabilah, ke qabilah, ke qabilah, ke qabilah. Sampai suatu hari Rasulullah SAW naik ke Bukit Sofa bilang, kumpulin semua manusia. Kumpulin sebuah manusia untuk saya pengen ngasih pengumuman. Maka sebelum kasih pengumuman, Rasulullah SAW bertanya kepada masyarakat saat itu, pernahkah saya bohong? Bilang enggak pernah bohong. Percayakah kamu dengan saya? Percaya. Kalau misalnya kalian membutuhkan nasihat, nasihat siapa yang paling diharapkan di sini? Nasihatmu wahai Muhammad. Kumpulin. Udah ngumpul semuanya, qulu la ilaha illallah tuflihu. Yuk masuk Islam. La ilaha illallah, tinggalin itu kesyirikan, tinggalin ya agama ajaran nenek moyang kalian ini. Barulah ngamuk si Abu Lahab. Untuk yang begini kamu kumpulin kami, tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu wahai Muhammad. Barulah turun tabbat yada abi lahab wa tab. Tabbat yada abi lahab wa tab. Nah, di sini kita mengetahui bahwa saat itu mulailah yang namanya perselisihan dan permusuhan. Perselisihan dan permusuhan. Sampai suatu hari setelah itu ada yang namanya musim haji. Kalau musim haji, ya kan? Musim haji itu orang mau nggak mau ngumpul. Loh, haji udah ada. Haji syariatnya Nabi Ibrahim. Taib. Haji orang-orang itu pada ngumpul ke Ka'bah. Maka saat itu pun kufar Quraisy udah mengadakan rencana. Mengadakan rencana dalam artian orang-orang kalau datang ke sini nggak boleh sampai dengar apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semuanya ngumpul bikin rencana. Yang diketuakan saat itu bikin rencana adalah Walid ibn al-Mughirah. Bikin rencana. Maka kata Al-Walid ibn al-Mughirah, gimana nih kita rencananya supaya orang-orang itu nggak ngedenger dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka emang nggak mau dengar tauhid, gitu, nggak suka, dan berusaha membuat makar gimana caranya supaya tauhid itu jangan berkembang. Maka kata Al-Walid ibn al-Mughirah, kalau orang-orang pada datang kita berisik aja, kita buat kehebohan supaya yang mereka dakwahkan nggak kedengeran. Kalau misalnya mereka dengar, kita bilang Muhammad itu tukang sihir. Mereka nggak terima, kita bilang gila. Mereka nggak terima, kita bilang kadzab. Mereka nggak terima, kita bilang tukang syair, tukang bikin puisi. Udah semuanya begitu. Sebagian ada yang mendengar rencananya Walid ibn al-Mughirah, kayaknya nggak bener nih yang antum ngomongin. Gitu. Kalau misalnya kita bilang Nabi Muhammad SAW itu tukang sihir, kita sama-sama tahu sihir itu kayak gimana dan kita pernah lihat tukang sihir. Yang orang itu bukan tukang sihir. Kalau mau dibilang dia pembohong, kita sama-sama tahu dari dulu dia nggak pernah bohong sekalipun. Dibilang bohong sekarang. Bismillah. Nah, jadi ada yang dengar rencananya si Walid bin al-Mughirah bilang tukang sihir, ya kita sama-sama tahu tukang sihir bukan begitu modelnya. Mau dibilang tukang dusta, kita sama-sama tahu bahwa bukan begitu modelnya pendusta. Mau dibilang tukang syair, tukang bikin puisi, kita ini orang Arab, sama-sama tahu puisi kayak gimana, syair kayak gimana. Yang dia bilang itu tuh bukan puisi, bukan syair. Ini kata orang. Artinya mereka itu semuanya rencananya ada yang tahu bahwa dibuat-buat ini. Dibuat-buat. Sampai akhir kata dia bilang, dan kita sama-sama tahu apa yang antum rencanakan dan apa yang antum tuduhin kepada dia sallallahu alaihi wasallam semuanya enggak benar. Barulah Allah Subhanahu wa taala turunin surat apa, Pak? Innahu faqara wa qaddar faqutila kaifa qaddar. Surat Al-Mudaththir juga. Gitu. Tentang itu ayat tentang Al-Walid ibn al-Mughirah. Celaka apa yang kamu rencanakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala,
wah Ustaz banyak banget nih ayat turun saat ini. Lah iya, ini periode Makkiyah. Gitu. Rata-rata ayat yang kita baca itu, yang kita hafal itu berkaitan tentang ini. Jadi kita harus paham. Harus paham. Itu salah satu, itu ringan. Yang dilakukan saat itu rencana mereka supaya jamaah haji nggak bisa mendengar apa yang didakwahkan Nabi SAW, itu ringan. Gitu. Sampai mana yang berat? Yang ini yang tadi disebutin, Khadijah, segala macam, Abu Bakar, Uthman, Ali, Sa'id bin Zaid, Sa'ad ibn Abi Waqqas, ini orang-orang terhormat. Ini orang-orang terhormat, mau diapa-apain susah. Tapi selain itu ada juga yang nasabnya itu biasa-biasa. Abdullah ibn Mas'ud biasa, Bilal ibn Rabah biasa, Sumayyah, Yasir, Ammar ibn Yasir, ini orang-orang biasa, bukan nasab bangsawan. Nah, musyrikin Quraisy targetin orang yang model begini. Baik. Nah, maka saat itu bukan cuma kalau yang planning kayak gitu supaya jangan dengar, itu biasa lah, biasa. Hari begini juga sering kejadian gitu, mau dakwah, mau diapa-apain, di cancel lah, apa segala, biasa gitu. Tapi kalau udah sampai main fisik, itu luar biasa gitu. Udah sampai ngelecehin, nurunin martabat, itu luar biasa. Sampai suatu hari pada tahun keempat kenabian, maka para sahabat itu sedang berkumpul. Kebiasaan musyrikin saat itu, kalau mereka lewat di depan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, mereka itu ngeledekin. Ya, orang susah, orang gila didengerin, tukang sihir dikelilingin, yang begitu-begitu. Sa'ad ibn Abi Waqqas ngedengar saat itu. Ini orang mulutnya kurang ajar. Gitu. Maka langsung dipukul lah musyrikin itu. Musyrikin itu dipukul, berdarah kepalanya. Maka ini yang dikenal darah yang pertama kali ditumpahkan demi Islam. Darah yang ditumpahkan demi Islam. Artinya di sini tensi ini udah kenceng nih. Tensi udah kenceng, yang bisa bertindak orang-orang terhormat. Sa'ad bin Abi Waqqas berani dipukul dia, tek, ya, berdarah, gitu. Tetapi yang bukan bernasab bangsawan seperti Sumayyah, gitu. Siapa yang bisa nolong? Ya kan? Sumayyah keluarga Yasir itu disiksa itu berhari-hari. Sumayyah suaminya itu Yasir dan anaknya Ammar bin Yasir. Kalau Rasulullah SAW lewat mereka itu, maka Rasulullah SAW nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya kemampuan. Rasulullah SAW cuma bilang, isbiru ya ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, inna mau'idakumul jannah. Kamu tuh tempatnya semuanya di surga. Keluarganya Yasir sabar. Sampai Sumayyah radhiyallahu taala anha syahid, wafat. Kenapa? Gitu, masalah tauhid. Balik lagi ke sini. Gitu. Jadi saat itu belum ada yang lain. Permusuhan yang ditimbulkan itu masalah tauhid. Sumayyah, Yasir, Ammar bin Yasir alhamdulillah selamat. Bilal ibn Rabah, Bilal kuat, disiksa terus. Kullama ishtadda al-'adzab, setiap azabnya itu udah susah banget, yaqulu ahadun ahad. Dia bilang ahad. Akidah dijaga sampai ketika Bilal itu sedang disiksa radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar lewat, kemudian dibeli dan kemudian dibebaskan. Setelah itu nggak bisa ngapa-ngapain.
Bebas Bilal, alhamdulillah. Gak ada yang bisa nyiksa. Kenapa? Ada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ngelindungin. Ngelindungin. Sumayyah sampai tahun ke-7 kenabian dikepung. Nah, ini semuanya fase-fase bagaimana Rasulullah SAW mendakwahkan at-tauhid. Jadi di sini kita tahu bahwa fase mendakwahkan at-tauhid itu ada, misalnya kalau kita mau pisah gitu, ada konten, ada tempat. Kontennya secara umum. Kalau umum, maka keutamaan tauhid, apa itu syirik, syirik itu dosa paling besar, tauhid itu amalan paling top, segala macam. Mau masuk surga, kuncinya tauhid. Ini umum. Dakwahnya para rasul bukan ini. Kalau dari tempat, ada kandang sendiri, dalam tanda kutip tentunya, jangan dibilang anantar melecehkan. Kandang sendiri, ada kandangnya musyrikin. Ini dari segi tempat. Gitu. Dari segi konten, kalau misalnya yang rinci bilang, ini gak boleh diibadahin. Ini tempat keramat gak boleh diibadahin. Ini Lata, Uzza, Manat, Hubal gak boleh diibadahin. Kalau diibadahin syirik, antum musyrik, antum beda agama sama ana. Itu yang namanya rinci. Paham ya bedanya? Paham bedanya. Gitu. Rinci itu menusuk dia. Menusuk dan menunjukkan status kepada pelakunya. Itu rinci. Gitu. Apa yang didakwahkan para rasul dan seluruh sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain, udah kontennya rinci, tempatnya di kandang musyrikin. Kebayang antum? Aneh, jujur aja susah pak, susah. Kita mau ngomong rinci aja zaman sekarang di kandang sendiri masih deg-degan. Kandang sendiri ya ikhwan. Mau ngomong rinci, deg-degan setengah mati. Ngomong gak ya? Ini orang ini pendakwah kesyirikan. Mau nyebut namanya, kelu nih lidah. Masih di kandang sendiri. Di kandang musyrikin. La ilaha illallah. Gak berani kita masuk. Baru bilang, yuk kita begini. Sampai sekarang gak ada tuh rencana. Baik dari teman-teman maupun yang lain, deal kapan kita ke tempatnya musyrikin terus kita mendakwahkan tauhid. Nggak ada, nggak kepikiran. Gitu. Padahal inilah dakwahnya para rasul, bukan di umum. Kalau cuma bilang ini tauhid, ini syirik, tauhid itu mempunyai keutamaan, syirik itu berbahaya, semua orang bisa. Kalau ngomong kayak gitu di kandang musyrikin pun anda berani. Ya kan? Karena mereka nggak setuju saat itu. Tapi kalau kontennya udah menusuk, jangankan di kandang musyrikin, kandang sendiri aja kita ciut. Gitu. Maka di sini kita harus berkaca, di mana konten rinci digabung dengan yang diberikan di kandang musyrikin, itulah yang menimbulkan permusuhan dan segala yang terjadi saat itu. Segala yang terjadi saat itu dia penyebabnya. Kontennya rinci, ngomongnya di kandang orang. Gitu. Tapi bersamaan dengan itu, ingat ya kawan, berapa banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala mendeskripsikan orang-orang yang melakukan itu saat itu dengan orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang taubatnya itu benar-benar tulus. Jadi itu contohnya di situ. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Sebaik-baiknya dakwah, sebaik-baiknya perkataan
Kayak gimana contohnya? Ini rinci kandang musuh. Sebaik-baiknya perkataan. Kataballahu fi qulubihimul iman. Kata Allah Subhanahu. Ini orang-orang yang kami tuliskan di dalam hati-hati mereka itu iman. Kapan? Nih. Fasenya udah dilewatin. Fasenya udah dilewatin. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi kalau kita mau ngikut sahabat, salaf, muhajirin wal ansar, coba. Jangan saudara sama saudara antum galak. Jangan belaga deh. Pergi ke kandang musyrikin, dakwahin tauhid. Itu yang kita pengen lihat. Setelah itu antum galak, boleh deh, gak apa-apa, ana rela digalak-galakin sama antum. Tapi antum pergi ke kandang musyrikin, dakwahin tauhid. Kasih tahu mereka itu syirik dan mereka itu musyrikin. Habis kayak gitu, baru urusan yang lain. Udah begitu belum? Tuh salaf, nih sahabat. Nih sunnah, nih dakwah tauhid. Kata Syekh Shalih Al-Syekh, kalau belum nyampe sini, jangan ngaku kamu udah mendakwakan tauhid. Bukan kata ana tuh. Kata Syekh Shalih, ulama sampai sekarang bilang, kalau belum nyampe situ, gak terhitung dakwah itu tauhid. Bukan dakwah tauhidnya al-anbiya wal mursalin, bukan. Tuh tujuannya. Kontennya rinci, ngomongnya di kandang musuh, gak takut. Gak takut. Dengan sekian banyak resiko gitu, harta, nyawa, tanah diusir, dikucilkan. Mau ngomong guroba, emang Rasulullah SAW bilang apa? Badal Islam ghoriban. Islam itu mulai dengan sesuatu yang asing. Kenapa bisa asing? Ya iyalah, ngomongnya rinci di kandang musuh. Siapa yang ngomong begitu? Guroba tuh. Kalau antum memang benar-benar bercita-cita, saya mau jadi guroba. Tuh, contohnya. Wa sayaudu ghoriban kama bada. Dan Islam akan benar-benar menjadi asing. Makanya ana bilang, gak ada wacana. Di mana orang bertauhid? Gitu. Bikin rencana, kita kumpul yuk. Kemana? Ke lembah fulan, ke gunung fulan, ke Kemukus, kemana? Diri di situ bilang, syirik pak. Jangan pulang pak, ini kesyirikan. Gitu. Batal Islamnya pak. Gitu. Pulang, bubar. Gitu. Berani nggak? Jangan kan kita nggak ngomongin berani deh. Planning udah ada belum? Kagak ada sampai sekarang. Gitu. Berapa tahun udah kita tahu tauhid ini? Gitu. Nggak ada. Gitu. Jangan yang lain-lain doang deh. Yang lain-lain gampang insya Allah. Nih, katanya mau ngikutin salaf. Ngomong ngikutin para sahabat. Walladzina tabauhum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan ihsan. Terus kalau kita mau ikut juga, ya mudah-mudahan teranggap. Tapi kalau belum nyampe sini, kita cuma bisa banyak-banyak sujud sama istighfar deh. Jangan songong. Tauhid kita nih belum tentu, gitu. Belum tentu sesuai standar yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bener, banyak-banyak sujud istighfar. Gitu. Karena contohnya itu sudah ditetapkan. Nih, contohnya. Tinggal kita mau ikut apa enggak. Gitu. Sekarang masih mending kita udah tahu. Betapa banyak orang yang belum tahu. Itu loh yang membedakan antara Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Bagaimana kepermusuhan dan perselisihan itu timbul gara-gara itu. Kontennya rinci, ngomongnya di tempat orang. Ngomongnya di tempat orang, bukan orangnya saat itu cuma satu kita rame. Enggak. Emang Rasulullah ketika datang dari satu kabilah ke kabilah, rame-rame. Sendirian ya ikhwan. Datang ke wadi-wadinya kaum musyrikin, ke wadi-wadinya kabilah-kabilah mereka. Bilang, qulu la ilaha illallah. Ini semuanya syirik. Mau lepas dari neraka, tauhid. Tuh sendirian berani. Sallallahu alaihi wasallam. Katanya kalau kita mau ngikut, gitu. Ya minimal kita ngomong rinci aja deh. Kandang sendiri deh. Minimal. Gitu. Jangan yang umum-umum melulu. Ini tauhid, ayo tauhid. Wah,
menghapuskan dosa-dosa. Qulu la ilaha illallah dakhalal jannah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu umum. Lebih baik daripada nggak ngomong sama sekali. Iya. Yang nggak ngomong sama sekali, la ilaha illallah. Dipertanyakan itu. Dakwah model apa yang kayak gitu? Masih mending kalau ini. Tapi bukan itu standarnya. Standar itu nggak cukup. Gitu. Ya minimal kita pelan-pelan deh, kita ngomong rinci dulu deh. Gitu. Gitu. Mulai kita galakkan. Gitu. Sehingga masyarakat makin lama makin sadar. Kemudian yang mendorong mereka itu, yang mendorong tauhid itu akan jaya, itu pertama-tama adalah kesadaran. Oh iya, yang selama ini kita lakukan itu nggak cukup loh. Contohnya Rasul sama para sahabat yang menjadikan mereka ghuraba, yang menjadikan mereka mukminun, yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala bilang di dalam dada-dada mereka udah ditulis kata-kata iman, yang menjadikan mereka radhiyallahu taala anhum wa radu'an itu. Baru kita ngomongin ke depannya. Tapi setidaknya kita harus punya goal, punya target, punya standar. Standar kita yang itu. Jangan yang lain. Faham antum? Gitu. Jangan sampai nggak paham nih. Penting ini, penting. La ilaha illallah. Maka insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Faham ya? Hah? Afwan, anak kalau kayak gini memang rada ini emosi gitu. Terkadang selain dari keadaan nggak bisa ditutupi, kecewa kepada diri sendiri itu ada. Gitu. Kecewa kepada diri sendiri, kecewa sama diri anak itu ada. Gitu. Kita nggak bisa tutupin. Bagaimana kita memanggil kita diri, wah saya mendakwah kepada tauhid, nyampe ke situ aja belum. Nah itu kecewa. Gitu. Perlu banyak-banyak istighfar dan introspeksi. Perlu melakukan amalan-amalan yang lain supaya nutupin. Itu lubang besar itu, perlu ditutup. Gitu, dengan apapun lah, dengan istighfar kek, dengan sholat sunnah kek, dengan puasa kek, sodakoh kek, berbuat baik pada orang lain kek, perlu ditutup. Gitu, sehingga ana mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati-hati antum. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Bismillah. Baik. Apabila tidak ada, insyaallah kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.